warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda kitaballah wa sunnata rasulih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Bismillah arwahil ulama'il amilin wa masyayina fid din wa waliday hadirina fi masjid al-Furqan wa ila jami'i man awqafa amwalahum fi bina'ihi wa ta'mirihi wa ila al-muallif hadzal kitab syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah taklim Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa memulai kehidupan kita dengan beribadah kepada Allah melalui salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan melaksanakan kewajiban berikutnya yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bermuamalah, dalam ibadah maupun dalam bermuamalah. Karena hanya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya lah kita berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi dambaan kita, orang-orang yang beriman. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan membahas topik at-taubatan nasuh, atau biasa kita sebut dengan taubatan nasuhah. Yaitu berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya. Surat At-Tahrim ayat ke-8. Bagian awal dari ayat ini sering kita mendengar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul aliyul azim. Surat At-Tahrim, ya. Surat ke-66 ayat 8. Apa makna dari ayat ini? Pertama, Allah mengawali firman-Nya dengan
khitab atau dengan seruan atau dengan panggilan yang sangat indah. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti panggilan, seruan dan khitab ini diarahkan kepada kita yang telah menyatakan amanna billah. Oleh karena itu maka kewajiban kita mendengarkan, memperhatikan, memahami dan mengamalkan seruan yang sudah barang pasti ketika Allah menyeru kita ada sesuatu yang akan disampaikan, baik itu berupa perintah maupun larangan. Dalam konteks ayat ini, Allah melanjutkan firman-Nya seraya berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu itu fi'il amar, ditabaya tubu, tub. Kalau banyak tubu. Jadi bertobatlah kalian, kembalilah kalian ke jalan Allah apabila kalian menyimpang dari jalannya. Nah, dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya, taubat yang taubat yang sebenarnya. Nah, apa yang dimaksud dengan taubat nasuha ini? Yang nanti kita akan jelaskan beberapa pendapat para sahabat maupun para ulama. Nah, manfaat fadilah atau akibat dari taubat itu Allah menjadikan taubatan nasuha itu asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Yang pertama, akibatnya, dampaknya, faidah dan manfaatnya taubatan nasuha itu yaitu semoga Tuhan kalian, atau dalam tafsir biasanya asa itu digunakan juga Tuhan kalian. Jadi bukan hanya harapan tadi, kepastian bahwa Rabb kalian, Tuhan kalian, an yukaffira ankum sayyi'atikum. Yukaffira itu dari kaffaro yukaffiru artinya menutupi. Menutupi atau menghapus atau memaafkan sayyi'atikum. Sayyi'atikum itu secara harfiah artinya dari sayyi'atun. Sayyi'atun itu kejelekan, keburukan. Yaitu maksudnya ada perbuatan dosa dan maksiat yang sudah barang pasti setiap manusia pernah melakukannya. Nah, itu yang pertama. Jadi dengan taubatan nasuha itu manfaatnya, fadilah dan keutamaannya Allah akan menutupi, akan menghapus, akan memaafkan dosa-dosa kalian. Itu di dunia sebelum manusia meninggal dunia. Kemudian kelak di akhirat Allah menjanjikan bagi orang-orang yang melakukan taubatan nasuha dan kemudian Allah mengampuni dosanya, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan kelak pada yaumul qiyamah Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kalian ke dalam surga-surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina ma'ahu walladzina amanu ma'ahu. Dan pada hari itu, yaitu pada yaumul qiyamah nanti, pada yaumul hisab nanti, atau di hari kebangkitan menuju padang mahsyar dan yaumul hisab, maka orang-orang yang beriman dan bertobat dalam kehidupan di dunia dengan taubatan nasuha, maka pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menghinakan nabinya. Nabi maksudnya Nabi Muhammad, begitu juga orang-orang yang beriman dengan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan diperoleh, akan didapatkan oleh orang yang melakukan taubatan nasuha? Nuruhum yas'a baina aydihim. Jadi mereka memancarkan cahaya di antara mereka, di depan dan di belakang, wa bi aimanihim, di sebelah kanan mereka, yaquluna, seraya mereka berkata, Rabbana atmim lana nurona. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami, waghfir lana, dan maafkanlah, ampunilah dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau
maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi dari ayat itu kita bisa simpulkan, pertama Allah memerintahkan kita untuk melakukan taubatan nasuha. Yang kedua, manfaat, fadilah, keutamaan taubatan nasuha tadi dapat menghapuskan dosa kesalahan kehilapan kita. Dan juga dengan taubatan nasuha Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Dan pada saat di padang mahsyar nanti, orang-orang beriman yang melakukan taubatan nasuha akan muncul dari mereka cahaya dari berbagai macam sisi, dan mereka pada saat itu sangat senang sehingga kemudian berdoa agar cahaya itu ditambah oleh Allah. Dan juga mereka mohon ampun kepada Allah karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu makna dari surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 8. Nida'un ilahiyun karimun lil jama'atil mu'minah. Ditafsirkan kemudian bahwa ini adalah seruan ilahi. Seruan Tuhan kita, Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang mulia. Kepada siapa? Lil jama'atil mu'minah, kepada masyarakat, komunitas, umat yang beriman. Wa da'watun rahimatun ilal maghfirati war ridwan. Suatu dakwah, suatu ajakan agar kita meraih maghfirah, ampunan, dan ridwan, ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Wazalika bitaubatin nasuh, yaitu dengan melakukan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Wa hiya at-taubatus shadiqatu al-jazimatu allati tamhu ma qablaha minas sayyiati wadh-dhunub. Jadi taubatan nasuh itu adalah taubat yang shadiqah, yang benar, yang jujur, al-jazimah, yang pasti, tidak ragu-ragu. Sehingga dengan taubat yang serius dan tidak ada keraguan, maka itu tamhu ma qablaha minas sayyi'at akan menghapus keburukan dan dosa di masa yang lalu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan kriteria tentang taubatan nasuh. Antara lain beliau mengatakan, at-taubatan nasuh an yatuba minadz dzambi tsumma la ya'udu fihi aw la yuridu an ya'uda fihi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah kedua, beliau mengatakan, taubatan nasuh itu yaitu bila seseorang bertobat kembali, mengentaskan dirinya dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya, kemudian bertekad summa la ya'udu fihi, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, au la yuridu an ya'uda fihi, bahkan tidak ada keinginan untuk melakukan dosa yang sama. Nah, dari ayat tadi dan penjelasan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka para ulama membagi bahwa dosa manusia itu ada dua kategori. Yang pertama adalah melanggar hak Allah. Melanggar hak Allah artinya menjadi kewajiban manusia. Kewajiban manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ketika orang tidak melakukannya, ibadah yang diperintahkan oleh Allah, baik itu salat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain, berarti dia sudah melanggar hak Allah yang wajib dia kerjakan. Nah, sehingga disitulah ada yang kita sebut dengan dosa. Kemudian kategori kedua dari dosa itu adalah apabila seorang melanggar hakul adami, melanggar hak sesama manusia. Karena kita hidup
bersama, bermasyarakat, maka dalam interaksi itu ada pelanggaran-pelanggaran hak manusia dengan manusia yang lain. Baik itu dalam bertransaksi, bermuamalah, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan hakul adami. Misalnya kita harus wajib menghormati orang lain, tidak boleh menyakitinya, tidak boleh mengganggu ketenangannya atau tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Apabila itu dilanggar berarti itu dosa terhadap manusia. Atau mengambil haknya tanpa benar, tanpa hak, mengambil hartanya dan lain sebagainya tanpa hak, itu juga merupakan pelanggaran terhadap hak sesama manusia yang kita sebut tadi melanggar hakul adami. Nah, masing-masing dosa yang dilakukan oleh manusia itu, baik yang terkait dengan pelanggaran hakullah, hak Allah, maupun pelanggaran terhadap hakul adami, hak sesama manusia, itu ada kriteria agar kita mendapat tadi yukafir atau dapat penghapusan dosa. Maka qalal ulama, para ulama mengatakan bahwa agar kita mendapatkan taubatan nasuha tadi, taubat yang bisa menghapuskan dosa, kalau itu terkait dengan pelanggaran terhadap hakullah, minimal ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya atau Ihya Ulumuddin. Yaitu apa? 3 kriteria itu. Agar taubat kita masuk kategori taubatan nasuha yang dapat menghapuskan dosa. Yang pertama, an yaqla'a anidzambi fil hadir. Mengentaskan dirinya, mengeluarkan dirinya, menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa yang selama ini dia lakukan. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin melakukan taubat dari kesalahan, kehilapan yang pernah kita lakukan, yang pertama ya harus kita jauhi, harus kita tinggalkan perbuatan dosa itu. Harus kita entaskan diri kita dari perbuatan dosa. Itu yang dimaksud an yaqla'a anidzambi fil hadir. Mengentaskan dirinya, menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa yang selama ini dilakukan. Oleh karena itu tidak mungkin orang dikatakan taubat kalau dosa-dosa yang selama ini dilakukan terus dilanjutkan. Misalnya orang mungkin selama ini malas-malasan sholat, bahkan mungkin meninggalkan sholat. Itu adalah pelanggaran terhadap hak Allah. Nah, maka ketika dia mau melakukan taubat, ya yang pertama dia tinggalkan perbuatan pelanggaran hak Allah itu, yaitu dengan melaksanakan sholat misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yandama ala ma salafa minhu fil madi. Kriteria yang kedua adalah dia harus menyesali ala ma salafa minhu fil madi. Jadi dosa-dosa yang pernah dilakukannya di masa lalu, yang telah terlanjur dilakukan di masa lalu, maka dia harus menyesalinya. Jadi bukan bangga, bukan gembira dengan kesalahan kehilapan dosa yang masuk, kemudian diekspos, diceritakan sana sini segala macam. Justru dia harus tutupi. Bahkan orang lain juga tidak boleh membuka aib atau kesalahan kehilapan orang lain. Ditutupi. Dan termasuk di dalam tadi adalah wayandama. Nadam itu artinya menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi juga disebutkan di dalam ayat Al-Quran maupun keterangan Sayyidina Umar bin Khattab, wa ya'zima alla yaf'ala fil mustaqbal. Dan dia bertekad, azam itu lebih kuat dari sekedar niat, tapi dia bertekad untuk alla yaf'ala, untuk tidak melakukan dosa
yang sama dosa tersebut fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Jadi dari awal sudah ketika dia bertobat, maka ada tekad yang kuat dalam hatinya untuk tidak mengulangi dosa yang sama di masa yang lalu. Nah itu kalau dosa itu terkait dengan hakullah. Nah apabila dosa itu terkait dengan hakul adami, melanggar hak-hak manusia, mencuri barang orang lain, menipu orang lain, menyakiti orang lain misalnya. Nah maka itu tidak cukup dengan 3 syarat tadi, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa sesama manusia selama orang yang dilanggar haknya, orang yang dianiaya, orang yang dizalimi tidak memaafkannya. Nah, oleh karena itu dosa atau pelanggaran terhadap hak manusia itu relatif lebih berat gitu. Untuk bisa keluar dari perbuatan tersebut atau tobat atau permohonan maaf dari keaniayaan, kezaliman itu. Nah, karena tidak mudah ya orang mau secara gentleman mengakui kesalahan, kehilapan kepada sama manusia. Nah, oleh karena itu maka kita banyak dapati dalam Al-Quran itu justru perintah untuk memaafkan. Gitu. Ya, meskipun minta maaf itu sesuatu hal yang penting agar kita ada kepastian mendapat maaf dari orang yang pernah kita zalimi. Tapi karena beratnya orang melakukan hal itu, maka di dalam berbagai ayat Al-Quran Allah menyebutkan bahwa ciri orang muttaqin itu antara adalah wal afina 'anil nas. Orang yang pemaaf kepada sama manusia. Meskipun orang yang dizalimi, dianiaya, dia punya hak prerogatif untuk memaafkan atau tidak kepada orang yang pernah menganiaya. Tapi Allah mengarahkan wa an ta'fuwa aqrabu littaqwa. Jika kamu memaafkan kesalahan orang lain, maka itu justru yang lebih dekat kepada sifat takwa. Maka dalam Ali Imran 133 misalnya Allah menyebutkan bahwa salah satu ciri orang muttaqin itu adalah wal afina 'anil nas. Di samping sifat-sifat lain misalnya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang muttaqin itu digambarkan dalam surat itu mereka yang mau berinfak, mau berbagi, mau menggunakan harta yang Allah berikan, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Kemudian mereka yang dapat mengendalikan amarahnya ketika situasi kondisi memancing dia untuk marah. Kemudian wal afina, yaitu memaafkan atau memiliki sifat pemaaf. Afin dari afa, ya'fu, orang namanya afi. Kalau banyak afina. Nah, itu menunjukkan bahwa sifat pemaaf itu adalah sifat orang-orang muttaqin. Meskipun tadi hak prerogatif seseorang apabila dia zalimi, dia tidak berhak untuk memaafkan atau tidak memaafkan. Tapi Allah mengarahkan, menjelaskan bahwa kalau kita mau memaafkan itu lebih baik. Begitu juga dalam surat yang sama, dalam surat Ali Imran ayat 159 misalnya, ketika Allah menjelaskan sifat baginda Rasul sebagai panutan kita, nah, salah satu perintah Allah kepada beliau ada juga memaafkan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Maka berikutnya adalah fa'fu anhum. Jadi hanya dengan rahmatku, fabima rahmatin minallah, maka hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau wahai Muhammad bisa berlaku sopan santun, berbudi luhur kepada sesama, karena kalau kalian kasar dan keras kepala maka orang akan jauh dari kalian. Lan fadlu min haulik. Oleh karena itu apabila ada kesalahan dari umatmu, dari orang-orang sekitarmu,
Maka Allah katakan, perintahkan, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkan mereka, dan bukan hanya maafkan tadi, mohonkan ampun mereka. Makanya kita kalau zikir kan beristighfar itu salah satu cara untuk mohon ampun kepada Allah. Itu bukan hanya diri kita. Kita mohonkan ampun juga orang tua kita dan orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, dan orang-orang yang ya pernah kita aniaya, yang belum sempat misalnya kita mohon maaf secara langsung. Maka kita beristighfar kepada Allah, buat di samping buat kita juga untuk mereka. Nah, itu menunjukkan bahwa memang sifat pemaaf itu salah satu sifat terpuji yang juga tadi dicontohkan oleh baginda Rasul dan juga dijelaskan dalam ayat tadi, salah satu sifat orang muttaqin. Nah, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di berbagai macam ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat lain misalnya, dalam surat An-Nisa ayat 110, ini terkait dengan haqqullah, yaitu wa may ya'mal su'an wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Ini janji Allah kepada kita manusia yang tempatnya kesalahan dan kehilapan. Wa may ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan keburukan, kejelekan, yaitu perbuatan dosa, melanggar hak Allah, au yazlima nafsahu, atau orang yang menganiaya dirinya. Apa maksudnya menganiaya diri? Menganiaya diri, aniaya itu maknanya adalah wad'u syai' fi mahallihi. Jadi menempatkan sesuatu secara proporsional, secara tepat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya, maka kalau kita melakukan hal itu berarti kita adil. Tapi sebaliknya kalau kita tidak melakukannya atau menyembah kepada selain Allah, berarti zalim. Karena tidak proporsional, apa yang Allah perintahkan dilanggar, apa yang Allah larang justru dikerjakan. Nah, itu yang disebut dengan zalim. Bahkan kezaliman yang paling besar dalam Al-Quran Allah menyebutkan, yaitu kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Jadi kesyirikan itu menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar. Bahkan kalau orang mati dalam keadaan syirik, maka tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang melakukan perbuatan dosa dan orang yang menganiaya dirinya, kemudian apa? Summa yastaghfirillah. Kemudian dia beristighfar. Istighfar itu mohon ampun. Dari ghafara. Jadi kalau ghafara itu artinya memaafkan. Dalam ilmu sharaf kalau ditambah alif, sin, dan ta, suatu kata dari akar katanya itu maka bisa mengandung makna memohon. Maka dari ghafara menjadi istighfar itu artinya mohon ampun. Atau wasayaghisu istighosah, itu artinya minta pertolongan. Dari a'ana yu'inu ista'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya minta pertolongan. Nah, maka dalam ayat ini Allah menjanjikan orang-orang yang pernah melakukan perbuatan dosa, menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, maka yajidillaha ghafurur rahim. Maka dia akan mendapati Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, maka beristighfar itu ya salah satu cara untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam lanjutan surat Ali Imran tadi,
rangkaian dari ayat 132, 133, 134, 135 sampai 136 antara lain ciri orang muttaqin itu adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru wa lam yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ciri orang muttaqin juga dalam ayat itu disebut walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Jadi apabila mereka terlanjur melakukan perbuatan dosa, fa'alu fahisyah, fahisyah ditafsirkan para ulama dosa-dosa besar, aw zalamu anfusahum atau melakukan dosa-dosa kecil yang disebut dengan menganiaya dirinya, maka bagi orang muttaqin itu bedanya dengan orang-orang Asia adalah zakarullah. Mereka ingat kepada Allah. Maksudnya ingat akan ancaman Allah kalau dia terus melakukan dosa. Maka karena dia ingat terhadap ancaman Allah kelak pada yaumul hisab, fastaghfaru lidzunubihim. Maka mereka langsung beristighfar terhadap dosa-dosa mereka, mohon ampun kepada Allah terhadap dosa mereka. Kenapa? Karena mereka beriman. Fastaghfirullah. Karena wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa may yaghfiru dzunuba wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus melanjutkan bergimang dengan perbuatan dosa. Nah, kalau itu yang sudah terjadi ketika seorang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia sadar bahwa itu ada konsekuensinya, kemudian dia beristighfar dan dia yakin tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah, tidak terus bergelimang dalam perbuatan dosa, ulaika alaihim maghfiratin min rabbihim, maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk kategori hadis qudsi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, berarti kalau ada hadis di awalnya ada kata-kata qala Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian qala Allahu azza wa jalla atau qala Allah taala, berarti ini hadis qudsi. Ya, apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi? Tentu kita sering dengar bahwa kalau Al-Qur'an itu baik teksnya, maknanya, kontennya, isinya itu semua dari Allah. Rasulullah hanya menyampaikan ayat-ayat yang beliau terima tanpa menambah maupun mengurangi. Kalau hadis Nabi adalah yaitu redaksinya maupun isinya dari Nabi dengan selalu dibimbing oleh wahyu. Dan kalau hadis qudsi ini redaksinya dari baginda Rasulullah, tapi isi konten muatannya adalah dari Allah. Nah, apa dalam hadis qudsi ini? Firman Allah, ana inda zonni abdi. Jadi redaksinya aja sudah kelihatan bahwa ini bukan ucapan Nabi Muhammad. Jadi ana inda zonni abdi. Aku adalah sebagaimana prasangka baik hambaku, yang kita sebut dengan husnuzon. Jadi ana inda zonni abdi. Jadi aku adalah sebagaimana prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu haitsu yazkuruni. Dan aku selalu bersamanya, bersama manusia di saat mereka selalu ingat kepadaku. Wallahi, demi Allah, lallahu afrahu bitaubati abdin min ahadikum yajidu dhalatahu bil falati. Nah, ini Allah menggambarkan senangnya Allah, gembiranya Allah, meresponnya Allah terhadap taubat seorang hamba. Sehingga Allah menggambarkan dalam hadis ini bahwa Allah itu lebih gembira menyambut taubat hambanya ketimbang salah seorang di antara kalian yang kehilangan
barang berharganya, kemudian ditemukan kembali. Kita bisa bayangkan ketika kita kehilangan sesuatu harta kita yang bernilai tinggi, kemudian kita dapati kembali. Misalnya dalam sebuah perjalanan. Nah itu gembiranya luar biasa. Gitu. Nah Allah itu lebih gembira dari orang yang kehilangan kekayaannya, hartanya, kemudian ditemukan kembali. Nah, oleh karena itu lanjutan dari hadis qudsi ini, wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku sambut dengan satu satu hasta. Wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Barang siapa yang mendekatkan diriku dengan diriku, kata Allah, satu hasta, maka aku akan dekatkan dia dari satu depak. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwilu. Jadi barang siapa yang mendekatkan diriku dengan berjalan kaki, aku sambut dia dengan berlari-lari kecil. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan Allah kepada hambanya yang melakukan pertobatan. Nah, apa cirinya tuh orang-orang yang bertobat? Yang dapat menghapuskan dosanya. Wa min dalailit taubatin nasu, di antara indikator atau tanda-tanda taubatan nasuha yang terjadi pada diri seorang, antara lain disebutkan. Pertama adalah iqbalul abdi ala rabbih. Nah, indikatornya antara lain adalah seorang hamba itu lebih semangat lagi mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang diperintahkan. Jadi iqbalul abdi ala rabbih. Ya, semangat seorang dalam melakukan ibadah kepada Allah. Itu ciri taubatan nasuha yang pertama. Kemudian wal isra'u birruju ilaihi min qarib. Dan menyegerakan untuk kembali kepada Allah sesegera mungkin. Jadi tidak ditunda-tunda lagi. Nanti aja kalau udah tua, nanti aja kalau udah pensiun misalnya. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, indikatornya adalah wala yarkunu ila dzambi. Dan dia tidak terus melakukan dosa itu. Hatta idza faja'ahul ajal, sampai ajal menyebut dia. Jadi jangan sampai ketika sudah sakit-sakitan, apalagi sudah sakaratul maut, kemudian baru taubat. Padahal di dalam surat An-Nisa ayat 81 Allah menjelaskan, taubat itu sebenarnya kapan sih? Nah, dalam ayat itu Allah berfirman, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahaduhum al-maut. Idza hadara ahadahum al-maut. Qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kufar ulaika a'tadna lahum adzaban alim. Dalam ayat ini Allah menjelaskan walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Jadi bukanlah itu merupakan taubat bagi orang yang melakukan amal-amal sayyi'ah, perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, hatta idza hadara ahdamul, ketika maut sudah menyebut dia. Jadi ketika sakaratul maut tiba baru sadar dia mau bertobat. Nah, itu sudah tidak lagi diterima tobat itu. Bukan tobat lagi namanya. Itu yang pertama. Jadi kalau pada saat itu dia mengatakan inni tubtul ana, saya sekarang tobat. Nah, itu sudah bukan tobat lagi namanya. Yang kedua adalah juga bukan atau tidak masuk kategori taubatan nasuha itu walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Mereka yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nah, baik orang yang menunda-nunda tobat tadi sampai maut menjemputnya, atau orang yang memang meninggal dunia dalam keadaan kafir, dalam keadaan inkar, dalam keadaan tidak beriman, maka Allah katakan di ujung ayat itu dengan firman-Nya, ulaika a'tadna
lahum adzaban aliman. Maka kami persiapkan buat mereka adzaban aliman. Jadi alim itu kalau pakai hamzah artinya sangat menyakitkan. Beda kalau pakai ain, aliman itu maha mengetahui. Itu bedanya tipis. Nah, kitanya biasanya orang Indonesia agak berat melafalkan ain itu kalau nggak dipaksakan, yang muncul adalah a, hamzah. Padahal a dengan a itu sangat membedakan makna. Kalau aliman maha mengetahui, tapi kalau aliman maha sangat menyakitkan. Nah, jadi dalam ayat ini An-Nisa ayat 81 Allah menjelaskan bahwa tobat itu ya selagi nyawa di kandung badan sebelum sakaratul maut. Dan ketika orang meninggal dalam keadaan kafir, dia menyesal, yang nggak ada lagi makna penyesalan. Dan ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah yang sering kita dengar diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, "Innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya malam yughargir. Yughargir itu sebelum nyawa ada di tenggorokan, yang kita sebut dengan tahdir atau sakaratul maut. Nah, para jamaah sekalian, selama nyawa belum di tenggorokan, maka pintu tobat masih terbuka luas. Dan dalam surat lain Allah menjelaskan, surat Az-Zumar ayat 53 misalnya Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Ayat ini menjelaskan larangan frustasi terhadap dosa kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi tidak ada istilah sudah terlanjur, lanjutkan saja. Itu artinya frustasi. Nah, Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 53 ini menjelaskan kepada baginda Rasul untuk disampaikan kepada kita seraya berfirman, "Qul." Jadi qala yaqulu qul. Kalau pakai kaf qul makan. Tapi kalau pakai qaf qul itu katakan. Nah, kita biasanya sulit menyebutkan qaf itu kalau tidak dipaksakan. Maka yang muncul itu adalah kaf. Nah, itu bisa maknanya bisa betul. Jadi katakanlah olehmu wahai Muhammad. Ini tafsirnya. Karena ayat ini turun kepada beliau. Apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada kita? Ya ibadi, wahai hambaku, maksudnya hamba-hamba Allah, alladzina asrafu. Asrafu pakai sin ya, tanpa titik, itu artinya berlebihan. Tapi kalau ditambah titik 3, asyrafu, itu artinya memuliakan atau membimbing. Isyraf. Isyraf dengan israf beda. Kalau isyraf itu membimbing, mengarahkan. Kalau israf itu tabzir, berlebihan. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada baginda Rasul untuk disampaikan kepada kita orang-orang yang telah melampaui batas, telah berlebihan terhadap dirinya. Itu tadi menzalimi dirinya. Maka kata Allah apa? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah, terhadap kasih sayang Allah, terhadap ampunan Allah. Nah, maka di ujung ayat ini Allah tegaskan, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa manusia. Tentu yang mau bertobat. Nah, yang mau bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena dia Allah al-ghafur. Al-ghafir itu pengampun, tapi ghafur maha pengampun. Sigat mubalaghah namanya. Rahim juga maha pengampun, lagi maha penyayang. Nah, kalau Rahman itu artinya kasih sayang Allah di dunia, kasih sayang Allah secara universal kepada seluruh makhluknya, yang kafir maupun yang mukmin Allah kasih. Tapi kalau Rahim itu kata para ahli tafsir itu khas lil mukminin, khusus buat orang-orang yang beriman. Ada juga yang menafsirkan bahwa Rahman itu kasih Allah, sayang Allah kepada makhluknya di dunia, tapi Rahim itu adalah kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman kelak di akhirat. Nah, dalam ayat ini Allah
menyampaikan kepada Rasulullah, kepada baginda Rasulullah untuk disampaikan kepada kita. Jangan sampai orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat kemudian frustasi, mengatakan sudah terlanjur terusin aja. Nah, jangan sampai seperti itu, karena Allah menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa manusia seluruhnya, sebesar apapun dosanya, selagi dia mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui banyak istighfar dan meningkatkan amal saleh, itu banyak manfaat yang kita bisa raih dan kita bisa peroleh. Nah, apa saja itu manfaat dari orang-orang yang melakukan taubatan nasuha? Tadi sudah disebutkan. Pertama adalah takfiruz dzunub, dapat menghapuskan dosa, dan juga idkhalul jannah, bisa mengantarkan orang masuk surga. Kemudian berikutnya adalah dengan taubatan nasuha juga ziyadatul quwwah war rizki, dapat mempermudah menambah kekuatan kita dan juga menambah rezeki, kemudahan. Kemudian yang ketiga, husulu mahabbatillah, kita akan meraih kecintaan Allah. Kemudian yang lain tadi sudah nailatul maghfirah. Nah, para jamaah sekalian, inilah kajian kita pada pagi hari ini. Dapat saya simpulkan, pertama, bahwa taubatan nasuha ini adalah taubat yang serius yang dapat menghapus dosa yang terlanjur kita lakukan di masa yang lalu. Dan agar taubat itu menjadi taubatan nasuha, terkait perbuatan dosa manusia ada dua kategori: pelanggaran terhadap hakullah, hak Allah, kita tidak melakukan ibadah kepadanya, maka syaratnya minimal 3 hal tadi, kita tinggalkan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya. Kalau terkait dengan hakul adami, maka di samping 3 syarat tadi juga harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan kalau kita pernah melanggar haknya. Kemudian taubat nasuha itu bisa dilakukan di samping syarat-syarat tadi adalah dengan memperbanyak istighfar, kemudian juga meningkatkan amal perbuatan baik kita, karena perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan yang buruk. Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Kemudian ada indikator orang itu melakukan atau mendapatkan taubatan nasuha. Yang pertama adalah semakin bersemangat mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian segera meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Yang ketiga adalah tidak terus bergelimang dalam perbuatan dosa tersebut. Dan ketika itu terjadi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan mengantarkan kelak kita masuk ke dalam surganya. Maka dalam hadis Rasulullah dikatakan, at-taibu minaz zambi kama la zambala. Jadi orang yang taubat dari dosa-dosanya sama halnya seperti orang yang tidak mempunyai dosa, ketika seperti halnya dia lahir dari perut ibunya. Kemudian juga dalam hadis yang sangat populer, Rasulullah mengingatkan kita tidak boleh frustasi terhadap kesalahan kehilapan kita. Beliau bersabda dalam hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Jadi bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, kemudian ikutilah perbuatan maksiat, perbuatan buruk yang terlanjur kita lakukan dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menutupi, akan menghapus perbuatan buruk. Itu terkait dengan hak Allah dan kemudian dengan hak sama manusia. Rasulullah memberikan arahan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berinteraksilah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak al-karim. Saya kira itu para jamaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat mengentuk, menyadarkan diri kita untuk segera bertobat kepada Allah sebelum sebelum Allah memanggil kita untuk kembalinya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali kalau masih ada waktu, silakan ada yang bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang meninggal, pertama yang sholat. Iya.
Hmm. Ketika kita belum bertobat, dipisahkan seorang imam terlanjur memberikan itu. Tapi beliau itu dimasukkan ke surga. Padahal beliau belum melakukan tobat, hanya memberikan minum. Seperti apa gitu? Belum melakukan tobat tapi bisa masuk. Sementara orang di dalam itu yang pertama bisa. Ya. Dua pertanyaan. Ketika kita melakukan sholat tapi sebetulnya belum sholat. Mohon dijelaskan. Kemudian yang kedua, belum melakukan tobat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tentu apa yang disampaikan tadi sesuai dengan hadis Rasulullah. Jadi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha jami'u a'malihi wa in fasadat fasada jami'u a'malihi. Hadis sahih. Jadi pertama kali yang dihisab yaumul qiyamah itu adalah salat. Nah, pertanyaan kenapa kok salat? Kan ibadah banyak gitu kan selain salat itu. Nah, dari ibadah-ibadah yang masuk kategori rukun Islam misalnya, dari mulai syahadat sudah barang pasti itu merupakan gerbang orang masuk Islam, apalagi kalau kita yang terlahir dari orang tua yang Muslim, otomatis lahir dalam keadaan fitrah itu Islam. Meskipun selalu kita mengucapkan syahadat. Tentu bagi orang yang menyimpang dari fitrahnya, ketika dia ingin kembali kepada jalan yang benar, maka dia harus bersyahadat. Nah itu pasti setiap Muslim, orang yang beriman, melakukan hal itu. Yang kedua adalah sholat. Nah ini juga ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar gitu. Kenapa? Ya karena ini satu-satunya setelah syahadat tadi yang setiap individu Muslim wajib melakukannya dalam situasi dan kondisi semacam apapun. Dalam musafir ada caranya. Dalam kondisi sakit ada caranya. Sehingga tidak ada alasan orang untuk meninggalkan sholat. Nah, makanya yang dihisab pertama kali itu ya sholatnya itu. Karena dia ibadah yang merupakan ciri orang beriman. Nah, yang lain ini, baik itu tadi zakatnya. Nah, zakat enggak semua Muslim wajib kan. Zakat fitrah pun yang sangat sederhana nilainya itu juga ada orang-orang yang tidak berkewajiban untuk berzakat fitrah, apalagi zakat amwal misalnya. Sehingga kesempatan untuk melakukan itu tidak semua orang wajib. Jadi ya, apa yang mau dihisab karena dia tidak memiliki. Yang berikutnya adalah puasa. Puasa juga begitu. Ada orang-orang yang tidak wajib puasa. Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang sudah berat sekali melakukan ibadah puasa, baik karena punya penyakit kronis atau sudah tua renta, maka mereka tidak wajib puasa, tidak wajib mengqadha, cukup membayar fidyah kan. Apalagi haji. Allah menyatakan haji itu wajib bagi orang yang memiliki istita'ah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi enggak ada ibadah lain yang disebutkan syaratnya kecuali haji ini, karena Allah Maha tahu haji itu enggak mudah gitu. Bagi kaum muslimin untuk melakukannya, apalagi saat ini gitu. Orang semakin banyak, kapasitas terbatas, maka ada yang disebut dengan kuota. Sehingga kita harus menunggu bagi mereka yang sudah mampu secara finansial sekalipun harus menunggu istita'ah lain, yaitu kuotanya. Karena tidak kurang, rata-rata di Indonesia itu sekarang daftar tunggunya itu 30 tahun gitu. Nah, 30 tahun. Nah, dari rukun Islam yang 5 saja tadi, ya, kecuali syahadat sudah barang pasti semua orang muslim pasti dia melakukannya, dan kemudian ya sholat itu. Nah, maka
Itulah kenapa sholat yang pertama kali dihisab. Karena semua muslim pasti dia wajib melakukan hal itu. Nah, pertanyaannya, kita sudah sholat, tetapi mungkin belum seperti apa yang diharapkan oleh Allah. Nah, maka itulah yang perlunya kita selalu melakukan istibdon, introspeksi dan mengoreksi kekurangan kita, ya dengan cara belajar gitu. Supaya sholat yang kita lakukan yaitu ya seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa? Karena ya sholat tadi mungkin kenapa kita sholat tapi belum seperti yang diharapkan Allah. Padahal kalau kita baca ayat Al-Quran tentang sholat ini tujuannya apa sih? Pertama, ketika kita sholat, Allah berfirman, wa aqimis sholata li zikri. Jadi tegakkan sholat untuk mengingatku. Nah, apa maksudnya tegakkan sholat untuk mengingatku? Nah, itu ditafsirkan oleh para ulama, mengingatku itu ya khusyuk gitu. Jadi inilah yang disebutkan sholat tapi belum sesuai dengan perintah Allah. Ya barangkali sholat kita baru kalau istilah orang Sunda itu cangkangnya aja, kulitnya saja. Tapi esensinya, intinya, tujuannya dari sholat itu belum ada, yaitu tadi khusyuk. Karena Allah berfirman, wa aqimis sholata li zikri, tegakkan sholat untuk mengingat. Nah, supaya khusyuk itu, yang kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu kalau kita pahami dengan mafhum mukhalafah, itu bisa berarti kalau dalam ayat ini menyatakan bahwa beruntunglah orang-orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi kalau mafhum mukhalafahnya berarti kalau sholatnya belum khusyuk, belum beruntung gitu. Nah, itu yang barangkali sholat tapi belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu untuk bisa tadi khasyi'una fi sholatihim, ya melalui terus belajar gitu. Sehingga dengan belajar itu kita akan tahu kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat kita, sehingga kemudian kita perbaiki supaya ada peningkatan kualitas dalam sholat. Jadi bukan hanya cangkangnya saja, tapi juga masuk kepada esensi atau inti dari sholat itu. Nah, caranya dengan cara belajar, sehingga dengan belajar kita bisa meluruskan kekurangan dan juga menambah kekhusyuan dengan memahami bacaan-bacaan sholat misalnya. Nah, itulah yang yang mungkin dimaksud bahwa sholat belum sholat. Tapi secara hukum, apabila dia memenuhi syarat rukun sholat, ya sudah sah gitu. Tetapi dampak dalam kehidupan dia, baik dalam sholat maupun di luar sholat, mungkin belum terlihat. Tadi dampak dari sholat itu adalah untuk mengingatku, yaitu selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, kalau dia di luar sholat, orang yang sholat, Allah menjelaskan manfaatnya. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah orang dari berbuatan keji dan munkar. Tetapi fakta banyak kita saksikan tidak sesuai dengan itu. Banyak orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, melanggar syariat, yaitu orang yang sholat gitu kan. Orang sholat. Nah, itu suatu indikator bahwa mungkin sholatnya belum seperti apa yang dikatakan oleh Allah. Karena tadi dikatakan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Nah, itu yang pertama mengenai sholat. Yang kedua tadi mengenai apa? Oh ya, taubat itu. Jadi tadi yang kita jelaskan itu garis besar secara umum tentang taubatan nasuha. Nah, tentu Allah itu kan ala kulli syai'in qadir. Kalau ingin melakukan sesuatu cukup dikatakan kun fayakun. Nah, ada tadi misalnya kisah tentang seorang wanita yang melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia melakukan sesuatu kebaikan, kemudian dapat mengantarkan dia masuk surga. Nah, itu mungkin diambil dari sisi lain. Di sisi lain yaitu bahwa kita itu dianjurkan untuk berbuat baik
kepada sesama makhluk Allah. Dan itu perbuatan baik, tadi dikatakan innal hasanati yuzhibnas sayyi'at, bahwa perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan buruk. Nah, salah satu untuk melakukan taubat tadi di samping beristighfar juga meningkatkan perbuatan atau amal soleh. Karena itu dapat mengcover, dapat menutupi, dapat mengasuh perbuatan dosa. Nah, tapi pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah seorang wanita yang misalnya ada yang masuk neraka karena memelihara kucing, dimasukkan ke dalam kandang, kemudian dikunci, tidak diberi makan, kemudian meninggal dunia. Nah, perbuatan buruk itu melanggar hak hewan untuk hidup itu menjadi pelanggaran yang menyebabkan dia masuk neraka. Dan sebaliknya ada seorang yang melakukan yang menurut pandangan kita ya perbuatan remeh, yaitu memberi makan, memberi minum anjing yang kehausan, padahal dia juga sama haus, tapi dia memprioritaskan anjing itu, dia sebenarnya butuh air untuk wudhu segala macam, tapi dia prioritaskan untuk hewan anjing itu, sehingga itu yang mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu. Jadi dari kisah-kisah itu bahwa perbuatan baik itu bukan hanya terhadap sesama manusia, tapi juga terhadap makhluk Allah lain, itu bisa mengcover, menutupi, menghapus perbuatan dosa. Nah, tadi mengenai dia belum melakukan taubat. Nah, yang taubat yang dimaksud itu apa? Karena salah satu taubat tadi ya meningkatkan amal soleh. Dan diterima atau tidaknya taubat seorang itu sangat terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai manusia kita wajib dan yakin berikhtiar seperti yang diperintahkan oleh Allah supaya taubat kita itu masuk kategori taubatan nasuha yang dapat menutupi kesalahan kehilapan kita di masa yang lalu. Nah, saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tadi? Masih ada waktu, Pak? Ya, kalau sudah selesai kesehatannya. Kalau singkat boleh? Oh, panjang kalau panjang nanti pertemuan berikutnya. Baik, para jamaah sekalian, inilah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat mengingatkan kita semua untuk segera melakukan taubat kepada Allah sebelum Allah mengutus malaikat Israel mendatangi kita, sehingga dengan demikian kita akan aman. Wa'fu 'anil karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.